Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elok Putri Mintari NIM 061, Asmida Andriastuti 066, Dianul Faizah 069, Vivi Wulandari 070, Lailatu Khairiyah Anissa 091, dan juga Lima Ida Saputri 092. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan Bank Syariah. Yang pertama yaitu gambaran umum perbankan syariah. Apa sih itu bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama, bebas dari bunga atau riba. Kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar. Keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil. Dan yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Pelarangan riba, maisir, dan gharar dalam perspektif ekonomi. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian bunga. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor real. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam. Dengan dilarangnya riba dan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional, sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambat. Sedangkan dengan adanya pelarangan judi, sebagian investasi tidak tersalur ke sektor produktif. Sementara itu, pelarangan gharar dimaksudkan untuk mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Dalam dunia modern, hal ini sudah diantisipasi. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari layar. Perbedaannya dapat dilihat dari segi yang pertama fungsi dan kegiatan bank, mekanisme dan objek usaha. Kedua, prinsip dasar operasi. Ketiga, prioritas pelayanan. Keempat, orientasi. Kelima, bentuk. Keenam, evaluasi nasabah. Ketujuh, hubungan nasabah. Kedelapan, sumber likuiditas jangka pendek. Kesembilan, pinjaman yang diberikan. Kesepuluh, lembaga penyelesaian sengketa. Kesebelas, risiko usaha. Kedua belas, struktur organisasi pengawas. Dan yang terakhir yaitu investasi. Fungsi bank syariah. Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha atau tamwil dan badan sosial atau mal. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer, investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, serta penyaluran qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Kegiatan usaha bank syariah. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Dalam perbankan syariah, penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan.
Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpun dana dan pemberian pembiayaan non-bagi hasil. Kegiatan sosial bank syariah. Yang pertama, mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga. Yang ketiga, menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa. Konsep operasional bank syariah. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah ya domanah, mudharabah, mutlakoh, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam polling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlakoh yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Polling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperoleh bagian bagi hasil atau laba sesuai kesepakatan awal dengan masing-masing nasabah. Dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari polling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti mudharabah muqayyadah atau investasi terikat dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya. B. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1980. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1980 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, di Bait Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Yang kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendirinya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Kemudian pada tahun 1992 sistem perbankan ganda diperkenalkan dan Bank Syariah pertama BMI itu UU nomor 7 1992 memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil sebagai hasil munas.
Kemudian pada tahun 1998 sistem perbankan ganda diterapkan dan bank syariah diberikan kesempatan luas untuk berkembang. UU nomor 10 1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah. Bank konvensional diperoleh membuka UUS. Pada tahun 1999 peran BI dalam pengaturan perbankan dan moneter syariah itu ada pada UU nomor 23 1999. BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk Bank Umum Syariah, dan BPRS BI berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah. Tim peneliti BI untuk perbankan syariah dibentuk BUS kedua, UUS pertama berdiri. Kemudian pada tahun 2000 pengenalan pasar uang antar bank syariah. Nah itu tuh BI mengeluarkan kebijakan untuk perbankan syariah, pengenalan pasar uang antar bank syariah. Pada tahun 2001 pendiri Biro Perbankan Syariah BPS di BI. BI itu mendirikan unit kerja terpisah setingkat biro untuk menangani perbankan syariah. 2003 Fatwa MUI bunga riba BPS menjadi Direktorat DPBS. BI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat Direktorat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya. Kemudian 2004 penyempurnaan peraturan perbankan syariah. Hasilnya itu BI mempersiapkan beberapa peraturan, antara lain 1. Standarisasi akad, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga lembaga penjamin simpanan. Oke, selanjutnya yaitu laporan keuangan bank syariah. Di mana di sini yang pertama yaitu definisi laporan keuangan bank syariah. Di mana laporan keuangan merupakan informasi yang dianggap mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial, di mana Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan neraca dan perhitungan laba laporan, perubahan laporan posisi keuangan, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan dapat dikatakan sebagai alat yang mencantumkan angka-angka atau rupiah dan presentasenya yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perbankan syariah. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan bank syariah. Di mana tujuan laporan keuangan bank syariah ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan informasi terhadap pemenuhan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi kewajiban fungsi sosial termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat dan pengelolaan dana lainnya. Selanjutnya, rasio keuangan bank syariah, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio adalah perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan menurut Kasmir, hasil rasio keuangan akan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan, lalu menjelaskan praktik analisis rasio keuangan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Rasio neraca, di mana membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca laporan keuangan. Yang kedua, rasio laporan laba rugi,
yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca laba rugi maupun yang ada di laporan neraca. Dalam buku manajemen Dana Bank Syariah, Muhammad menyebutkan hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, di mana jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perbandingan internal dan perbandingan eksternal. Di mana perbandingan internal itu analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan untuk perbandingan eksternal yaitu analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik laporan keuangan bank syariah. Di sini terdapat beberapa karakteristik yang ada dalam laporan keuangan bank syariah. Untuk yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK, di mana laporan keuangan bank syariah harus disusun dengan secara wajar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di PSAK. Yang kedua itu ada laporan yang disajikan harus relevan. Yang ketiga, dasar pelaporan akrual dan dapat dibandingkan dengan laporan bank syariah yang lainnya. Yang keempat yaitu informasi komparatif dan konsisten dalam penyajian laporan keuangan bank syariah. Yang kelima ada frekuensi laporan. Yang keenam ada konsistensi penyajian. Yang keenam ada transparansi dan publikasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu neraca. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama penghasilan dan beban. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Tujuannya yaitu mengetahui ekuitas terakhir periode pada akuntansi tertentu yang merupakan klaim pemilik atas penyertaan modalnya dalam perusahaan. Yang kelima yaitu laporan perubahan dana investasi terkait, yaitu memisahkan dana investasi terkait berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Yang keenam laporan sumber dan pengguna dana ZIS. Zakat sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan bank syariah. Catatan atas laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyajian kebijakan akuntansi. Yang ketiga pengungkapan lain. Selanjutnya yaitu laporan sumber dan pengguna dana kebijakan. Unsur dasarnya meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu serta satu dana kebijakan yang menunjukkan dana kebijakan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan dan kebijakan oleh entitas syariah diakui sebagai kebijakan paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kebijakan ketika disalurkan.
Selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan dana sirkah temporer disajikan dalam unsur tersendiri. Yang ketiga yaitu satu transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dan pihak-pihak tidak berelasi. Dalam ini yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontingensi serta transaksi-transaksi lainnya. Yang keenam yaitu dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenakan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. Yang ketujuh yaitu pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisah dari laporan keuangan. Yang ke-8 yaitu di samping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain. Yang pertama bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. Yang kedua yaitu bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Yang ketiga yaitu tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. Yang keempat yaitu penggunaan pertimbangan materialitas. Yang kelima yaitu lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya atau formalitas. Yang keenam yaitu adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antar bank. Yang keempat ada metode risk based bank rating atau yang disebut dengan RBBR. Pada tanggal 5 Januari 2011, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PPI/2011, yaitu tentang tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko atau RBBR. Metode RBBR merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank yang merupakan penyempurnaan dari metode Jamels yang sebelumnya digunakan. Metode ini terdiri dari 4 faktor penilaian.
Di antaranya ada profil resiko, kemudian ada good corporate governance, ada earning atau rentabilitas, dan yang keempat ada kapital dan permodalan. Dari keempat faktor penilaian, yang pertama ada profil resiko atau risk profile. Dalam menilai profil resiko, bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank. Profil risiko diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu rasio kredit dan rasio likuiditas. Di mana yang pertama rasio kredit diukur dengan rasio dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah per total kredit dikali 100%. Sedangkan rasio likuiditas diukur dengan rasio dengan rumus LDR sama dengan kredit dibagi data pihak ketiga dikali 100%. Faktor penilaian yang kedua yaitu ada good corporate governance, di mana penilaian faktor corporate governance ini tidak dapat dianalisa karena membutuhkan data primer yang menyangkut kerahasiaan bank. Kemudian, yang selanjutnya ada earning atau rentabilitas. Penilaian aspek rentabilitas itu merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Nah, kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Penggunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Nah, bank yang sehat itu adalah bank yang jika diukur secara rentabilitas terus berada dan meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian rentabilitas itu menggunakan dua rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio ROA, Return on Asset, dan rasio NIM, Net Interest Margin. Rasio ROA itu digunakan untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba sebelum pajak. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai oleh bank. Nah, rumus dari rasio ROA atau Return on Asset itu adalah laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Kemudian selanjutnya ada NIM. Nah, rasio ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilai rasio ini, maka pendapatan dari aktiva produktif yang dikelola oleh bank itu semakin tinggi, sehingga kemungkinan bank itu mengalami kesulitan keuangannya semakin kecil. Rumus NIM atau Net Interest Margin itu adalah pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya ada kapital atau permodalan. Nah, penilaian pada faktor permodalan itu didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Nah, salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank itu salah satunya menggunakan perhitungan rasio CIR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan cara membandingkan jumlah modal setelah dikurangi penyertaan terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. CIR itu mencerminkan modal sendiri perusahaan. Semakin tinggi nilai CIR, berarti semakin tinggi modal sendiri untuk membiayai aktiva produktif dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan oleh bank. Nah, adanya penurunan CIR itu disebabkan oleh penurunan modal terhadap kenaikan ATMR. Nah, kenaikan ATMR itu terjadi karena kredit yang disalurkan oleh bank. Semakin besar kredit yang diberikan oleh bank, maka semakin besar ATMR bank, sehingga CIR itu akan turun. Kemudian rasio permodalan itu digunakan untuk menghitung apakah modal yang ada pada bank itu mencukupi atau tidak. Nah, penilaian faktor permodalan itu berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM
bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Adapun rumus untuk menghitung CER itu adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%.